biologi, yang mana pada kali ini kita akan membahas materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan pemaparan materi terkait dengan klasifikasi makhluk hidup, yang mana akan saya sampaikan sendiri. Sebelum kita masuk ke materi mengenai klasifikasi makhluk hidup, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, mana nama saya itu Novi Indah Lestari dengan NIM 21177012 selaku mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang tahun 2022. Sebelum kita masuk pada materi mengenai klasifikasi makhluk hidup, kita lihat terlebih dahulu indikator dari pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Mari kita mulai. Di sini ada indikator dari pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kunci dikotomi dengan kunci determinasi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dasar pengklasifikasian kunci dikotomi dan kunci determinasi. Dan yang keempat, peserta didik dapat membedakan kelompok tumbuh-tumbuhan. Dan yang kelima, peserta didik dapat menggunakan mikroskop untuk menyelidiki makhluk mikroskopis. Dan yang keenam, peserta didik dapat membedakan tumbuhan berpembuluh dengan tak berpembuluh. Dan yang ketujuh, atau yang terakhir, peserta didik dapat membedakan hewan vertebrata dengan hewan avertebrata. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi mengenai klasifikasi makhluk hidup, untuk lebih jauhnya, kita akan melihat video berikut ini mengenai klasifikasi makhluk hidup. Assalamualaikum semua, berjumpa lagi dengan JJ Science. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Di mana pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengetahui objek yang termasuk makhluk hidup dan makhluk tak hidup pada konsep objek IPA dan pengamatannya. Bagi kalian yang belum menonton, link ada di sini. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian update video pembelajaran terbaru lainnya. Check it out! Pada materi ini, kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang makhluk hidup. Apa kamu tahu ciri makhluk hidup? Kalau sudah tahu, sekarang Miss mau tanya deh, apakah terumbu karang termasuk makhluk hidup? Yang menjawab bukan makhluk hidup salah besar, karena terumbu karang ternyata salah satu jenis makhluk hidup loh. Nah loh Miss, kok bisa? Oke, jadi di alam semesta ini banyak sekali beragam jenis makhluk hidup. Untuk memudahkan pengamatan atau penelitian, maka dibuatlah klasifikasi makhluk hidup. Berhubung kita akan membahas tentang makhluk hidup, maka langkah baiknya kita mengenal dulu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada gambar tumbuhan dan batu. Tentunya kalian pasti tahu kalau tumbuhan makhluk hidup sedangkan batu bukan makhluk hidup. Apa saja perbedaannya? Oke. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Bergerak ditandai dengan move position. Berpindah posisi baik sebagian anggota tubuh atau seluruh anggota tubuh. Coba kamu bandingkan lagi antara batu dan tanaman. Batu tidak bisa bergerak,
kalau tidak ada pengaruh dari luar. Misalnya angin besar, hujan, atau kita sendiri yang menggerakkannya. Sedangkan tanaman, kalau kamu amati ternyata tanaman bergerak loh. Misalnya akar selalu bergerak mendekati sumber air. Atau pertumbuhan tanaman akan membelok ke arah cahaya. Nah, itu bagian dari gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup. Ciri kedua makhluk hidup yaitu membutuhkan nutrisi untuk bertahan hidup. Contohnya, tumbuhan membutuhkan air dan karbon dioksida untuk berfotosintesis guna menghasilkan makanan. Sedangkan batu, apakah butuh nutrisi? Tentu tidak. Ciri selanjutnya, makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Jangankan tumbuhan, kita saja jika 5 menit tidak bernafas rasanya sesak dan lemas. Kenapa demikian? Karena oksigen ini berperan sebagai pengoksidasi zat makanan guna menghasilkan energi yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi, percuma saja jika kita makan tapi tidak bernafas. Nah, sedangkan batu tentunya tidak bernafas. Ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Kamu tumbuh dan berkembang. Dari awalnya bayi, sekarang tumbuh besar menjadi remaja. Tentu hal ini diiringi dengan pendewasaan dan perubahan pola pikir. Begitupun dengan tumbuhan, mengalami tumbuh dan berkembang. Awalnya biji, lalu berkecambah, dan jadilah pohon yang besar. Kalau batu, ya, batu tidak tumbuh dan berkembang kalau tidak ada gaya yang berpengaruh dari luar. Batu akan selamanya tetap seperti itu. Oh iya anak-anak, apakah kalian tahu bedanya antara tumbuh dan berkembang? Kalau tumbuh dapat diukur secara kuantitatif atau dinyatakan dalam bentuk angka karena mudah diamati. Misalnya mengukur tinggi tanaman 10 cm misalnya ya. Sedangkan berkembang tidak bisa diukur karena bersifat kualitatif, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan perubahan fungsional makhluk hidup menjadi lebih dewasa dan sempurna. Misalnya pada tanaman dilihat dari munculnya daun, bunga, dan buah. Dapat dipahami ya Kak perbedaannya? Ciri yang kelima makhluk hidup yaitu bereproduksi. Makhluk hidup dapat bereproduksi dengan tujuan mempertahankan keturunannya, baik dengan cara bertelur, melahirkan, tunas, ataupun membelah diri seperti yang dilakukan oleh bakteri. Sedangkan batu, pernahkah kamu mendengar batu beranak? Tentu tidak ya, ketika jumlahnya 1 ya tetap 1, tidak akan bertambah lagi. Kecuali kita pecahkan batunya menjadi beberapa bagian dan ukurannya lebih kecil, maka itu lebih banyak ya. Nah, selanjutnya yaitu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Misalnya kamu sebagai manusia, ketika kamu berada di luar ruangan saat matahari sedang terik-teriknya, maka tubuhmu akan menyesuaikan diri dengan mengeluarkan keringat. Ciri yang ketujuh yaitu peka terhadap rangsangan atau istilah lainnya iritabilitas. Contoh pada tumbuhan adalah tanaman Mimosa pudica atau putri malu. Tentunya kamu pasti pernah dong iseng-iseng menyentuh putri malu. Jika disentuh daunnya, maka akan mengatup. Ya enggak? Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah mengeluarkan zat buangan atau nama lainnya ekskresi. Kalau pada manusia dan hewan, contohnya mengeluarkan karbon dioksida hasil pernapasan. Nih, kalian misalnya bernafas, menghirup oksigen. Nah, udara yang dikeluarkan hasil dari zat metabolismenya yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida ya. Keringat di saat suhu udara panas. Kemudian pada tumbuhan zat buangannya adalah karbon dioksida ketika respirasi dan oksigen ketika fotosintesis. Nah, kalau batu, apakah batu mengeluarkan zat buangan? Enggak dong, Miss. Nah, maka dari itu batu bukan termasuk makhluk hidup. Lalu, Miss, kenapa makhluk hidup harus diklasifikasikan? Oke, anak-anak,
kita harus tahu dulu arti dari klasifikasi. Arti klasifikasi adalah pengelompokan. Maka klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan atau pemilahan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Jadi nggak mentang-mentang manusia, tumbuhan, dan hewan termasuk makhluk hidup udah aja gitu masuk dalam satu kelompok besar. Nggak gitu ya, melainkan ada pengelompokan yang lebih spesifik lagi. Adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk mempermudah objek penelitian, membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Selanjutnya, sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi pertama kali dipelopori oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Berarti tahun 1800-an. Wah, belum lahir ya kita. Nah, prinsip yang digunakan oleh Linnaeus adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan takson. Waduh, apa itu takson, Miss? Takson adalah urutan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri makhluk hidup dari yang paling umum hingga khusus. Cabang ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Oleh karena itu, Linnaeus terkenal dengan sebutan Bapak Taksonomi. Berikut adalah urutan takson pada makhluk hidup. Kingdom, phylum atau divisi, phylum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Contohnya kucing, nama ilmiahnya Felis domesticus. Kita buat taksonnya yuk. Kingdom, berarti kingdomnya kingdom apa? Kucing, hewan, animal? Iya, ya tergolong hewan animalia. Phylumnya Chordata karena memiliki tulang bertokok di bagian belakangnya. Kelasnya mamalia, mamalia itu memiliki kelenjar susu, ya. Jadi bukan hewan menyusui ya. Mamalia itu kurang tepat kalau jawabannya hewan menyusui. Yang lebih tepat memiliki kelenjar susu. Baik digunakan untuk menyusui yang betinanya ataupun yang tidak digunakan untuk menyusui yang jantannya. Intinya memiliki kelenjar mamae, kelenjar susu. Ordonya karnivora, pemakan daging. Familinya Felidae, berambut, cakar. Genusnya Felis, kucing-kucingan, dan spesies domesticus. Maka kucing nama ilmiahnya adalah Felis domesticus. Dalam klasifikasi dikenal nama ilmiah seperti yang disebutkan tadi, dengan aturan penamaannya diambil dari nama genus dan spesies. Felis nama genus, domesticus spesies, maka nama ilmiah kucing Felis domesticus. Dengan aturan penulisan huruf pertama kapital yaitu Felis, maka F-nya besar, huruf selanjutnya kecil-kecil, serta bercetak miring. Atau jika tidak bercetak miring, maka penulisan diberi garis bawah seperti ini ya. Kenapa Miss harus ada nama ilmiah? Ya, ini untuk penyetaraan secara universal, di mana semua orang memiliki penyebutan bahasa yang sama terhadap makhluk hidup. Sederhananya, untuk memudahkan komunikasi. Misal, jika seseorang menyebut padi, orang lain yang mengerti bahasa Indonesia akan memahaminya. Lalu, bagaimana dengan orang yang memahaminya dengan bahasa Sunda atau bahasa Inggris? Menyebut pare dalam bahasa Sunda dan rice dalam bahasa Inggris. Nah, ini ya, untuk mempersatukan bahasa pada semua kalangan, maka diberikanlah nama ilmiah. Nama ilmiah padi misalnya Oryza sativa. Nama tersebut didasarkan pada ciri. Adapun urutan taksonnya untuk padi dapat dilihat. Kingdomnya berarti kingdom plantae. Divisinya, plantae itu tumbuh-tumbuhan. Divisinya Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Kelas Municotyledone, berkeping 1 kotyledonnya, keping bijinya 1. Ordo Poales, famili Geminae, rumput-rumputan, genus Oryza, spesies Sativa. Maka tadi adalah Oryza sativa. Oke, itu saja pada part pertama ini mengenai konsep ciri makhluk hidup dan tata nama dalam pengklasifikasian menurut Carolus Linnaeus.
Adapun kelanjutannya mengenai sistem pengklasifikasian 5 kingdom menurut Robert H. Whittaker akan dijelaskan pada video. Baiklah, mungkin sekian video pembelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat penjelasan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup untuk lebih lanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi mengenai klasifikasi makhluk hidup, mari kita lihat peta konsep mengenai pembelajaran kita kali ini mengenai klasifikasi makhluk hidup. Di sini ada peta konsep mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ada tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, yang mana tujuannya itu untuk mempermudah mempelajari berbagai macam makhluk hidup dan untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia, dan lain-lain. Adapun cara penyelompokan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Yang pertama itu ada pemberian nama ilmiah yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin. Yang pertama itu ada nama genus dan yang kedua ada nama spesies. Yang selanjutnya ada ilmu taksonomi menurut Bapak taksonomi yaitu Bapak Carolus Linnaeus pada tahun 1708 sampai 1778, yang mana Bapak ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, yang mana klasifikasi takson, pemberian nama ilmiah berdasarkan takson. Jadi semakin tinggi tingkat takson, semakin sedikit persamaan ciri dan semakin rendah dan semakin banyak persamaan cirinya. Dan selanjutnya ada sistem dua kingdom yang menurut Bapak Aristoteles, yang mana yang pertama ada kingdom plantae yang terdiri dari lumut, paku-pakuan, tumbuhan berbiji. Mana tumbuhan berbiji ini terdiri dari biji terbuka, biji tertutup. Dan biji tertutup ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Dan selanjutnya ada dari kingdom animalia, yang mana yang terdiri dari porifera, sodentrata, cacing pipi, cacing gilik, cacing tambang, moluska, antropoda, dan echinodermata. Dan selanjutnya ada kunci determinasi, yang mana pada kunci determinasi dapat mengetahui kedudukan suatu tumbuhan atau hewan. Yang selanjutnya ada berdasarkan ciri-ciri umum dan ada yang berdasarkan ciri-ciri khusus. Jadi semakin banyak ciri-ciri yang sama, semakin dekat hubungan kekerabatannya. Selanjutnya ada klasifikasi filogenik, mana pada klasifikasi ini ada persamaan jenis. Persamaan jenisnya terlihat tingkah lakunya kita amati dan sifatnya kita diturunkan. Dan selanjutnya adapun klasifikasi sederhana, yang mana klasifikasi sederhana ini terdiri dari dilihat dari ciri morfologinya, ciri anatominya, habitatnya, jenis makanannya, dan adapun ciri fisiologinya dapat dilihat dari respirasi atau cara bernafasnya, reproduksi, tumbuh dan berkembang, ekspresi, transportasi, regulasi, adaptasi, iritabilitas, dan nutrisi. Dan selanjutnya adapun dilihat dari hewan, yang mana hewan ini terbagi dua, ada kesamaan jenis makannya dan ada cara berkembang biak generatifnya. Yang pertama, kesamaan jenis makannya ada yang memakan herbivora atau pemakan tumbuhan, ada hewan karnivora itu pemakan daging, ada hewan omnivora untuk pemakan segalanya. Dan adapun cara berkembang biaknya yaitu secara ovipar atau bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Selanjutnya dapat dilihat dari tumbuhan, yang mana pada tumbuhan
jumlah keping biji, tempat hidup, bentuk tumbuhan. Kalau jumlah keping biji ada yang monokotil dan ada yang dikotil, di mana monokotil merupakan tumbuhan berkeping 1 dan dikotil tumbuhan berkeping 2. Dan selanjutnya tempat hidupnya ada yang xerofit, heterofit, dan hiprofit. Dan selanjutnya ada bentuk tumbuhan, yang mana ada yang berbentuk pohon, semak, tebu, herba, dan lain-lain. Nah, ini adalah peta konsep dari pembelajaran kita mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya kita lihat benda-benda di sekitar kita. Ada yang bersifat alamiah seperti batu, pasir, logam, dan udara. Dan yang kedua ada bersifat buatan hasil kerja manusia seperti pensil, motor, dan mobil. Selanjutnya ada benda-benda hasil buatan manusia yang mana bahan dasarnya berasal dari alam seperti wajan untuk memasak berasal dari tembaga. Dan ada benda-benda tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada pula yang bersifat kompleks. Misalnya sebuah mobil yang bersifat kompleks karena terdiri dari berbagai bahan. Dan selanjutnya kita lihat ciri-ciri dari makhluk hidup. Sebelum yang kita lihat dari paparan video tadi, yang mana ciri-ciri makhluk hidup itu ada yang bernafas, memerlukan makanan, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau bereproduksi, dan peka terhadap rangsangan atau iritabilitas dan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Selanjutnya kita lihat klasifikasi makhluk hidup. Yang mana klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara kita mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Yang mana tujuan umum dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Selanjutnya ada tujuan khusus dari pengklasifikasian makhluk hidup. Dan yang pertama yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Dan yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum kita ketahui namanya. Selanjutnya, ada pun dasar-dasar kita mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama itu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri dari makhluk hidup tersebut. Dan yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologinya dan alat dalam tubuh atau anatomi pada makhluk hidup tersebut. Dan yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Selanjutnya, kita lihat klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Yang pertama ada berdasarkan persamaan cirinya, besar atau kecil makhluk hidup. Dan selanjutnya, makin di bawah makin banyak persamaan yang kita temukan. Dan selanjutnya berdasarkan aksen. Ini merupakan salah satu klasifikasi dikotom dengan menggunakan kunci determinasi yang mana pada bahasa Latin yaitu regnum, bahasa Indonesianya ada dunia, dengan bahasa Inggrisnya kita sebut dengan kingdom. Dan selanjutnya ada bahasa Latinnya divisi atau filum, dan bahasa Indonesia divisi filum, dan bahasa Inggrisnya itu divisi filum. Selanjutnya ada kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Selanjutnya, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, yang mana kriteria klasifikasi tumbuhan berikut adalah salah satu contohnya. Yang pertama yaitu organ perkembangbiakannya, apakah itu dengan spora atau dengan bunga.
Dan yang kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Dan yang ketiga, bentuk dan ukuran daunnya. Dan yang keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif atau aseksual atau disebut dengan vegetatif. Selanjutnya, klasifikasi dikotom dengan kunci determinasi, yaitu ada kriteria klasifikasi pada hewannya. Yang pertama yaitu saluran pencernaan makanannya. Hewan tingkat rendah itu belum mempunyai sistem makanan yang lengkap, dan hewan tingkat tinggi itu mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Dan yang kedua, kerangka atau yang disebut dengan skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh atau yang disebut dengan aksis skeleton, atau di dalam tubuh yang disebut dengan endoskeleton. Dan yang ketiga, anggota gerak, apakah dia berkaki 2, berkaki 4, atau akan tidak berkaki. Selanjutnya, ada kunci dikotom itu berisi keterangan. Kunci dikotom itu berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Jadi kunci dikotom ini merupakan bentuk sederhana dari kunci determinasi. Selanjutnya, jadi suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi dasarnya identifikasi dari makhluk hidup ini dengan menggunakan kunci dikotom. Jadi kita dapat mengklasifikasikan makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Dan selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi. Yang pertama, hal yang harus kita perhatikan yaitu kunci harus dikotomi. Dan yang kedua, kata pertama dalam pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, tumbuhan berumah 1, tumbuhan berumah 2. Dan yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif. Dan yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Dan yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Dan yang keenam, pernyataannya dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Dan yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang ke-8, buat kalimat pernyataan yang pendek. Selanjutnya, ada cara pembuatan kunci determinasi. Mari kita lihat cara pembuatannya. Ini ada beberapa cara pembuatan kunci determinasi. Di sini ada tumbuhan lumut, suflir, jagung, kedelai, terung, melinjo. Yang mana kita bagi menjadi 2 menjadi tumbuhan berspora dan tumbuhan tidak berspora. Yang mana tumbuhan berspora itu suflir dan lumut, dan tidak berspora itu jagung, kedelai, terung, melinjo. Dan yang kedua, kita lihat tumbuhan berspora ini dibagi menjadi 2, yaitu yang berbatang jelas seperti suflir dan tidak berbatang jelas seperti lumut. Dan selanjutnya, tumbuhan tidak berspora ini kita bagi menjadi 2, yaitu ada yang berbiji tertutup dan ada yang berbiji terbuka. Yang berbiji tertutup seperti jagung, kedelai, terung, dan yang berbiji terbuka seperti melinjo. Selanjutnya, yang berbiji tertutup ini kita bagi menjadi 2 lagi, yaitu ada yang berkeping 2 dan ada yang berkeping 1. Yang mana tumbuhan yang berkeping 2 itu seperti kedelai dan terung, dan yang berkeping 1 seperti jagung. Selanjutnya, ada tumbuhan yang berkeping 2 kita bagi menjadi 2. Ada yang berbunga kupu-kupu dan ada yang berbunga trompet. Yang mana yang berbunga kupu-kupu seperti kedelai dan yang berbunga trompet seperti terong.
Selanjutnya, ini adalah klasifikasi dikotom dengan kunci determinasi, di mana dapat dilihat ini menurut tingkat taksonan dari klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya kita lihat mengenai mikroskop. Mikroskop itu ada yang membantu, jadi mikroskop adalah untuk membantu mengamati benda yang sangat kecil seperti bakteri dan mikroorganisme yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Di sini dapat kita lihat bagian-bagian dari mikroskop. Yang ini adalah lensa okuler. Yang ini ada tabung dari mikroskop. Yang ini ada sekrup pengarah kasar, dan yang ini adalah sekrup pengarah halus. Yang ini pegangan dari mikroskop, tempat kita memegang mikroskop, dan yang ini adalah pegangan keduanya, dan yang ini adalah penjepit objek. Yang ini sendi inklinasi. Yang ini adalah kaki dari mikroskop. Ini cermin dari mikroskop. Yang ini adalah diafragma, dan ini adalah kondensor, dan ini adalah meja preparat dari mikroskop. Ini adalah tabung dari mikroskop. Jadi bagian-bagian dari mikroskop ini ada lensa objektif, yang mana lensa objektif ini lensa okuler, yang mana lensa okuler ini dekat dengan mata untuk memperbesar bayangan objektif. Dan yang kedua ada lensa objektif, yang mana dekat dengan objek atau benda untuk memperbesar bayangan benda. Dan yang ketiga ada diafragma, yang mana fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Dan yang keempat, cermin, yang mana cermin ada dua, yaitu cermin datar dan cermin cekung, yang mana fungsinya untuk mengarahkan cahaya pada objek. Untuk lebih pahamnya cara penggunaan mikroskop, mari kita lihat video berikut ini. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Benda-benda yang berukuran sangat kecil tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Oleh karena itu, manusia memerlukan alat yang dapat membantu melihat benda-benda yang sangat kecil. Alat tersebut adalah mikroskop. Salah satu jenis mikroskop adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah jenis mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber pembentukan bayangan. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Lensa okuler. Lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat, yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Tubus atau tabung mikroskop untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Lensa objektif, lensa yang berada di dekat objek atau benda yang diamati, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali.
revolver untuk mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. Pemutar kasar. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat, sehingga memperjelas bayangan benda. Pemutar halus. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus, bertujuan untuk mempertajam bayangan objek. Lengan mikroskop. Bagian ini berfungsi untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Meja preparat. Meja ini berfungsi sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan cahaya. Klip penjepit objek. Bagian ini berfungsi untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Kondensor. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya agar preparat lebih jelas terlihat. Sedangkan diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Cermin. Cermin ada dua, yaitu cermin datar dan cekung. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Langkah-langkah menggunakan mikroskop cahaya. Ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop, dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian letakkanlah mikroskop di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Sekian video mengenai cara penggunaan mikroskop, sehingga adik-adik dapat memahami video dari cara penggunaan mikroskop. Selanjutnya kita masuk ke kingdom, yang mana kelompok Monera dan protista. Dan yang pertama kita lihat dari kelompok Monera. Yang pertama yaitu tidak memiliki membran inti atau prokaryotik, dan yang kedua bersel satu atau uniseluler, dan yang ketiga mampu berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya pada Monera ini adalah bakteri dan alga biru. Selanjutnya sini adalah kelompok Monera, yang mana gambar A ini merupakan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dilihat di bawah mikroskop cahaya, dan yang B ini merupakan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ini dapat adik-adik bedakan, yang ini dengan menggunakan mikroskop cahaya dan ini menggunakan mikroskop elektron. Selanjutnya, adapun kelompok Monera dari ganggang biru, yang mana yang ada contohnya itu Crocus. Ini merupakan gambar dari Crocus. Dan yang kedua itu Phyllocarpsa. Ini adalah contoh dari Phyllocarpsa. Dan selanjutnya ada Asciotoria. Ini merupakan bentuk dari Asciotoria. Dan selanjutnya ada Tolipatrik. Ini merupakan contoh dari Tolipatrik. Ini adalah merupakan contoh dari Merismopedia.
dan ini merupakan Gliotrichia. Selanjutnya kita masuk ke kelompok Protista, yang mana pada kelompok Protista yang mana ciri-cirinya selnya memiliki pemberat inti atau yang disebut dengan eukariotik, dan yang kedua itu bersel tunggal atau yang disebut dengan uniseluler, dan yang ketiga mampu berkembang biak. Contohnya amoeba, euglena, paramecium, dictyostelium, discedium, saprolegnia, sp, dan Fissarium polycephalum, dan ada pun Phytophthora infestan. Selanjutnya ada pun kelompok dari Protista, yang ini merupakan contoh dari amoeba. Ini merupakan contoh amoeba, dan yang ini adalah contoh dari Euglena. Yang ini adalah contoh dari Paramecium, dan ini adalah Dictyostelium, Discedium, dan ini adalah Sprolegina sp, dan yang ini adalah Fissarium polycellum, dan yang ini adalah Phytophthora infestan. Selanjutnya yang mana gambar A ini merupakan alga merah, yang berupa spesiesnya itu Echuma spinosum, dan yang B ini adalah Gracilaria sp, dan yang C adalah alga hijau, atau yang disebut dengan Ulva sp, dan yang D ini adalah alga coklat atau yang disebut dengan spesiesnya adalah Fucus sp. Selanjutnya ini adalah kelompok Protista selanjutnya, yang mana yang A ini disebut dengan Paramecium, dan yang B adalah Ectamoeba histolytica, dan yang C adalah Plasmodium malariae, yang terdapat pada sel darah merah. Dapat dilihat dari slide. Selanjutnya ada kelompok jamur atau fungi. Ini merupakan roti yang telah ditumbuhi oleh jamur atau fungi. Dan yang D ini adalah nasi yang telah ditumbuhi oleh jamur atau fungi. Sini kita lihat kelompok jamur atau fungi. Yang pertama yaitu jamur itu tidak berklorofil, dan yang kedua tidak berspora, dan yang ketiga tidak mempunyai akar, batang, dan daun, dan yang keempat hidup di tempat yang lembab, dan yang kelima bersifat saprofit dan parasit. Jadi tumbuhan jamur itu terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Jadi hifa itu saling bersambungan membentuk miselium. Jadi pada umumnya jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporanium. Selanjutnya kita lihat jamur itu dibagi menjadi 6 filum. Mana filum yang pertama itu disebut dengan Chytriodimycota, filum yang kedua Zygomycotina, dan yang ketiga Glomeramycota, dan yang keempat Ascomycotina, dan yang kelima Basidiomycotina, dan yang keenam Deuteromycotina. Selanjutnya ada contoh dari kelompok jamur atau fungi, yang mana ini disebut kelompok Mycomycotina. Yang ini adalah Ascomycotina, dan yang ini Oomycotina, dan ini adalah Basidiomycotina, dan ini adalah Zygomycotina, dan ini adalah Deuteromycotina. Selanjutnya ada kingdom Plantae atau tumbuhan, yang mana kita bagi ke dalam beberapa divisi. Yang pertama yaitu ada divisi lumut atau yang disebut dengan
Bryophyta, yang kedua ada paku-pakuan, Pterodophyta, dan yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Selanjutnya, adapun tumbuhan lumut dan kelompok tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, yang mana ia memiliki spora, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif, dan yang ketiga memiliki klorofil dan berfotosintesis, dan yang terakhir itu habitatnya berupa tempat yang lembab. Selanjutnya ada kelompok tumbuh-tumbuhan berbiji atau yang disebut dengan Spermatophyta, yang mana tumbuhan ini dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup yang disebut dengan Angiospermae. Selanjutnya ada kelompok tumbuhan berbiji atau yang disebut dengan Spermatophyta, yang mana tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu berbiji telanjang, dan yang kedua alat reproduksinya berupa bangun seperti kerucut yang disebut dengan strobilus, dan yang ketiga batangnya besar dan berkambium, dan yang keempat berakar tunggang dan serabut, dan yang kelima daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contohnya adalah juniper, cemara, damar, pinus, merinjo, dan pakisandi. Selanjutnya, tumbuhan berbiji terbuka. Contoh dari tumbuhannya yaitu ini merupakan contoh tumbuhan juniper. Ini adalah tumbuhan cemara. Ini adalah damar. Dan ini adalah pinus. Selanjutnya ada tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae. Ini memiliki bakal biji atau bijinya dilindungi oleh daun buah atau karpel, dan daun buah itu dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut dengan bunga. Contohnya mangga, jambu, avokat, anggur, dan nangka. Selanjutnya, contoh dari tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae ini ada mangga, jambu, avocado atau avokat. Ya, ini adalah anggur, dan ini adalah nangka. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup atau disebut dengan Angiospermae ini dapat dibedakan lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu ada kelompok tumbuhan berkeping satu yang disebut dengan monokotil, dan ada kelompok tumbuhan berkeping dua atau yang disebut dengan dikotil. Di sini dapat kita lihat beda tanaman tumbuhan monokotil dan dikotil, yang mana tumbuhan monokotil ada seperti jagung, dan tumbuhan dikotil adalah kacang tanah, yang mana akar tumbuhan monokotil memiliki akar serabut dan akar dikotil memiliki akar tunggang, yang mana bentuk tulang daun pada tumbuhan monokotil sejajar dan bentuk tulang daun pada tumbuhan dikotil yaitu menyirip, dan biji pada tumbuhan monokotil itu berkeping satu dan biji pada tumbuhan dikotil itu berkeping dua. Yang mana di sini disebut dengan tumbuhan monokotil dan ini disebut dengan tumbuhan dikotil. Selanjutnya kelompok hewan, yang mana hewan ini dapat dikelompokkan juga menjadi dua, yaitu ada hewan yang bertulang belakang yang disebut dengan Avertebrata, dan ada hewan hewan tidak bertulang belakang atau Avertebrata. Yang kedua ada hewan bertulang belakang atau Vertebrata. Kita lihat hewan Avertebrata, yang mana hewan ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian.
Itu ada hewan yang berpori atau yang disebut dengan porifera. Yang kedua, hewan yang berongga atau disebut dengan solentata. Yang ketiga, ada cacing pipih disebut dengan Platyhelminthes. Dan yang keempat, cacing giling yang disebut dengan Nematominthes. Dan yang kelima, ada cacing berbuku-buku atau disebut dengan Annelida. Yang keenam, ada hewan yang lunak atau yang disebut dengan Mollusca. Yang ketujuh, hewan dengan kaki yang beruas-uas yang disebut dengan Arthropoda. Selanjutnya, yang kedelapan, ada hewan yang berkulit duri atau yang disebut dengan Echinodermata. Selanjutnya, contoh hewan yang berpori-pori ini adalah contoh dari Espongia. Dan yang B dia adalah Pterion, yang C ada Skipa. Selanjutnya ada contoh selanjutnya ada bunga karang, yang A ini adalah bunga karang, yang B adalah Olberia, dan yang C adalah Hydra, dan yang D ini adalah Anemone. Selanjutnya ada contoh dari cacing-cacingan, yang mana yang A ini merupakan cacing hati, yang B adalah cacing perut, yang C adalah cacing kremi, dan yang D ini adalah cacing tambang, dan yang E adalah lintah, dan yang F ini adalah pucat. Selanjutnya ada contoh dari hewan lunak atau Mollusca. Ini adalah Gurita, yang B ini adalah kerang darah, dan yang C adalah siput, dan yang D ini adalah siput laut. Ini merupakan contoh hewan dengan kaki yang beruas-uas atau yang disebut dengan Arthropoda, yang mana yang A ini adalah belalang, yang B adalah kumbang, yang C adalah kepiting, yang D adalah laba-laba, yang E ini kelajengking, dan yang F ini adalah kutu, dan yang G adalah caplak, dan yang H adalah kelabang, yang I ini merupakan kaki seribu. Selanjutnya, hewan yang berkulit duri atau yang disebut dengan Echinodermata, yang mana yang A adalah bulu babi, yang B adalah lilia laut, dan yang C adalah bintang laut, dan yang D adalah bintang ular, dan yang E adalah tripang. Selanjutnya, kita masuk ke hewan yang bertulang belakang atau yang disebut dengan vertebrata, yang mana hewan vertebrata ini ada 5 kelompok. Yang pertama ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Jadi, kelompok hewan menurut Carolus Linnaeus, yang mana Carolus Linnaeus ini mengelompokkan membuat klasifikasi berdasarkan sistem binomial nomenklatur atau yang disebut dengan sistem nama ganda, yang mana pada sistem nama ganda ini nama spesiesnya terdiri atas 2 kata, yang mana kata pertama nama genus dan kata kedua adalah nama spesies, dan yang kedua kata pertamanya diawali dengan huruf besar dan kata yang keduanya diawali dengan huruf kecil. Dan yang ketiga itu menggunakan bahasa Latin atau bahasa ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah untuk nama genus dan spesiesnya. Ini merupakan contoh dari klasifikasi menurut Carolus Linnaeus, yang mana kingdom atau regnumnya, dunia atau kerajaannya ada filum, filum atau divisi untuk bagian keluarga besar atau filum untuk hewan, dan divisi untuk tumbuhan, yang mana kelas, ordo, famili, genus, dan spesiesnya. Selanjutnya, kelompok hewan menurut Carolus Linnaeus, atau yang mana Carolus Linnaeus tersebut
mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda, yang mana contoh dari klasifikasi menurut Carolus Linnaeus itu adalah nama ilmiah jagung atau Zea mays, atau dapat pula kita tulis dengan Zea mays dengan digaris bawahi. Jadi hal ini menunjukkan nama genus Zea yang ditulis dengan huruf besar di awalnya dan nama petunjuk spesiesnya adalah mays. Jadi itulah untuk selanjutnya kita lihat kesimpulan dari materi kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ada kesimpulan. Ini merupakan kesimpulan dari materi kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ini adalah beberapa kesimpulan dari materi klasifikasi makhluk hidup. Mari kita lihat kesimpulan materi kita hari ini dengan mengklik satu tombol yang ada. Yang pertama ada ciri-ciri makhluk hidup yang tadi telah kita pelajari, yaitu bergerak, memerlukan makanan, dekat terhadap rangsangan atau yang disebut dengan iritabilitas, bernapas atau yang disebut dengan respirasi, tumbuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, berkembang biak atau berproduksi, dan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya ada yang kedua, dimana di sini ada juga ciri-ciri benda tak hidup, dimana ciri-cirinya itu tidak dapat bergerak, tidak melakukan metabolisme atau nutrisi, respirasi, sintesis, dan ekskresi. Yang C-nya tidak melakukan reproduksi, yang D tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Itu merupakan ciri-ciri benda yang tak hidup. Dan tombol yang ketiganya ada klasifikasi makhluk hidup, yang mana klasifikasi makhluk hidup itu merupakan perbedaan antara individu yang menimbulkan keanekaragaman individu. Dan selanjutnya ada tombol yang keempat, yaitu pengertian dari klasifikasi makhluk hidup, yang mana klasifikasi itu merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihatkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Dan tombol yang kelima, lihat ada tahap pengklasifikasian makhluk hidup, di mana tahap klasifikasi itu terdiri atas identifikasi ciri-ciri dan pengelompokan makhluk hidup, dan ada pemberian nama makhluk hidup. Selanjutnya kita lihat tombol ke-6, ada dasar-dasar pengklasifikasian makhluk hidup, yang mana dasar pengklasifikasian adalah persamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Jadi semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki, semakin jauh kekerabatannya. Selanjutnya ada tombol yang ketujuh, yang mana tombol ketujuh ini adalah kunci identifikasi, yang mana kunci identifikasi ini merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Selanjutnya ada tombol yang ke-8, yang mana itu mengenai binomial nomenklatur atau yang disebut dengan sistem nama ganda yang dicetuskan oleh Bapak Carolus Linnaeus, yang mana pada sistem nama ganda penamaan ilmiah suatu makhluk hidup ini menggunakan sistem binomial nomenklatur atau yang disebut dengan sistem nama ganda,
dengan aturan yaitu kata pertamanya menunjukkan nama genus dengan penulisannya diawali huruf besar, serta kata keduanya menunjukkan nama spesies dan penulisannya diawali huruf kecil. Selanjutnya ada tombol 9, ada itu susunan takson klasifikasi makhluk hidup, yang mana susunan takson atau tingkat klasifikasi dari yang tinggi hingga yang paling rendah meliputi ada dunia atau yang disebut dengan kingdom, divisi atau filum, divisi untuk tumbuhan, dan filum untuk hewan, dan kelas, bangsa atau ordo, suku atau famili, marga atau genus, dan terakhir itu ada spesies. Selanjutnya ada tombol yang terakhir itu mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup, yang mana dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, para ahli biologi memperkenalkan beberapa sistem klasifikasi, yaitu sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, dan 5 kingdom. Ini ada sumber dari pengutipan materi kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Pertama ada menurut di dalam buku Bukler pada tahun 1987, ada buku Campbell pada tahun 2022, dan ada buku Handaryono pada tahun 1994, dan buku Marriott pada tahun 2004, dan buku O'Hara pada tahun 97. Selanjutnya, mari kita lihat untuk menguji pemahaman adik-adik mengenai materi kita pada hari ini, itu tentang klasifikasi makhluk hidup. Mari kita lihat latihan yang telah kita sajikan. Ini berapa ada latihan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama itu ada pada taksonomi dari kingdom ke spesies, kondisi jumlah makhluk hidup yang berbeda dalam setiap takson akan. Jadi isinya kita lihat ya, ini isinya itu semakin sedikit. Dan yang kedua, daftar yang memuat sejumlah keterangan suatu makhluk hidup yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Itu disebut dengan kunci. Coba kita lihat A. Selanjutnya kita coba B. Ya, jawabannya adalah B. Kunci determinasi. Ini adalah soal yang ketiga dalam klasifikasi makhluk hidup, sering digunakan kunci determinasi sederhana. Ini disebut dengan A. Kunci klasifikasi, B. Kunci determinasi, C. Klasifikasi, dan D. Kunci determin. Ada beberapa kita kasihkan soal tentang klasifikasi makhluk hidup, ada 10 soal. Dan untuk soal terakhir, untuk mengetahui tingkat pemahaman adik-adik mengenai klasifikasi makhluk hidup, adik-adik dapat mengklik link di bawah ini yang telah kami sajikan. Itu berupa soal ulangan harian mengenai klasifikasi makhluk hidup. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi pada video kali ini dari saya. Jika ada salah selama penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.